Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu contoh soal dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu pada materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Rismawati dari AK19G dengan NIM 10573112439, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Langsung saja simak penjelasan saya dan selamat menyaksikan. Kita langsung pada soalnya, yaitu Paper Company mengakuisisi 80% dari saham biasa Skisor Company sebesar 296.000 pada tanggal 1 Januari 20X8 ketika nilai buku aset bersih Skisor sama dengan 370.000. Paper menggunakan metode ekuitas untuk memperhitungkan investasi. Data neraca saldo Paper dan Skisor per 1 Januari 20X8 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa ini adalah neraca saldo ketika akuisisi. Kita langsung pada soal yang diminta. Yang pertama itu jurnal yang dibuat oleh Paper untuk akuisisi Skisor Company pada tanggal 1 Januari 20X8. Karena di sini Paper memperoleh saham, maka jurnalnya itu investasi dalam saham biasa Skisor sebesar 296.000 pada kas sebesar 296.000. Nilai 296.000 ini diperoleh dari harga perolehannya. Dari mana harga perolehan? Dari Paper Company mengakuisisi 80% dari saham biasa Skisor Company sebesar 296.000. Nilai 296.000 ini adalah harga perolehannya. Kita lanjut pada soal yang kedua. Diminta siapkan lembar kerja konsolidasi pada tanggal akuisisi 1 Januari 20X8. Pertama, kita harus tahu total ekuitas Skisor, yaitu 250.000 ditambah 120.000. Nilai 250.000 ditambah 120.000 ini diperoleh dari modal saham dan laba ditahan Skisor Company. Di sini yaitu 250.000 dan 120.000. Sama dengan 370.000. Kemudian kita lanjut pada ekuitas Skisor yang menjadi hak Paper. Sama dengan 80% karena Paper Company mengakuisisi 80% dari saham biasa Skisor Company. Dikali 370.000 sama dengan 296.000. Kemudian pada ekuitas yang menjadi hak kepentingan non-pengendali, yaitu 20%. Karena 100% dikurang 80% itu 20%, dikali 370.000 sama dengan 74.000. Kemudian kita beralih pada goodwill. Kenapa di sini ada goodwill? Karena ketika terjadi akuisisi pada 1 Januari 20X8 dan eliminasi juga terjadi pada 1 Januari 20X8, maka akan ada goodwill. Tetapi jika misalnya terjadi akuisisi 1 Januari 20X8 dan eliminasi terjadi pada 1 Januari 20X9, maka tidak ada goodwill. Kita lanjut, goodwill sama dengan harga perolehan dikurang ekuitas yang menjadi hak Skisor.
sama dengan 296.000 dikurang 296.000 sama dengan 0. Jadi goodwill-nya itu 0. Kemudian ketika kita ingin membuat lembar kerja konsolidasi, yang pertama dibuat itu adalah jurnal penyesuaiannya. Kemudian setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita buat jurnal eliminasi. Dan yang dibuatkan jurnal penyesuaian itu adalah laba bersih dan dividen. Tetapi kita lihat di sini di soalnya tidak ada laba bersih dan dividennya. Maka tidak perlu ada jurnal eliminasi. Kita langsung pada, maksud saya tidak perlu ada jurnal penyesuaian, kita langsung pada jurnal eliminasi. Yaitu jurnal eliminasi. Kenapa kita melakukan jurnal eliminasi? Karena kita akan menolkan saldo. Mengeliminasi ekuitas Kisor, investasi dalam saham biasa PT Kisor Company, dan mengakuisisi kepentingan non-pengendali atas aset bersih Kisor dan goodwill. Jurnalnya itu modal saham biasa Kisor pada laba ditahan Kisor senilai 250.000 dan 120.000 di debat. Kemudian pada investasi dalam saham biasa Kisor yaitu 296.000. Tetapi misalnya ada laba dan dividen, maka nilai investasi dalam saham biasa Kisor itu bukan 296.000, tetapi nilainya itu didapat setelah kita sesuaikan dengan adanya laba dan dikurangkan dengan adanya dividen yang menjadi hak kepemilikan Pepar. Kemudian ada kepentingan non pengendali atas aset bersih Kisor yaitu 74.000 di kredit. Kenapa ada kepentingan non pengendali? Karena kepemilikan kita kurang dari 100%, maka ada kepentingan non pengendali. Kemudian kita lanjut pada kertas kerja konsolidasi pada tanggal akuisisi 1 Januari 20X8, yaitu kita masukkan tadi semua neraca saldo ketika akuisisi pada soal, yaitu pada aset, kas, piutang dagang, persediaan, investasi saham biasa pada Kisor Company, tanah, dan aset tetap, serta akumulasi penyusutan. Begitupun pada liabilitas dan ekuitas. Kita masukkan semua pada neraca saldo di soal tadi ketika akuisisi, yaitu utang dagang, utang obligasi, modal saham, dan ditambah kepentingan non pengendali atas aset bersih Kisor yaitu dari jurnal eliminasi. Kemudian ada laba ditahan, kita masukkan semua nilainya. Begitupun pada jurnal eliminasi, kita masukkan semua nilai pada jurnal eliminasi. Ada modal saham biasa Kisor di debat 250.000. Modal saham yaitu 250.000 di debat. Kemudian ada laba ditahan Kisor 120.000 di debat. Laba ditahan Kisor 120 di debat. Kemudian investasi dalam saham biasa Kisor sebesar 296.000. Investasinya kita masukkan di kredit. Kemudian pada kepentingan non pengendali atas aset bersih Kisor 74.000 di kredit. Kita masukkan 74.000. Kemudian nilai konsolidasinya diperoleh dari
Misalnya yang pertama itu kas. Nilai kas pada paper company dijumlahkan dengan skisor company, yaitu 109.000 ditambah 25.000, nilai konsolidasinya itu 134.000. Piutang dagang 65.000 ditambah 37.000 sama dengan 102.000. Kemudian persediaan itu 125.000 ditambah 87.000 sama dengan 212.000. Kemudian pada investasi saham biasa pada skisor company, karena ada eliminasi, maka dikurangkan dengan eliminasi, yaitu 296.000 dikurang 296.000 sama dengan 0. Kemudian begitupun pada tanah dan aset tetap dijumlahkan, yaitu 280.000 ditambah 125.000 sama dengan 405.000. Kemudian pada aset tetap 875.000 ditambah 250.000 sama dengan 1.125.000. Pada akumulasi penyusutan dijumlahkan juga 500.000 ditambah 24.000 sama dengan 524.000. Jadi total aset pada paper company yaitu 1.250.000 dan pada skisor company total asetnya itu 500.000. Sedangkan total aset pada nilai konsolidasi yaitu 1.454.000. Kita lanjut pada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, utang dagang sama dengan kas tadi. Utang dagang itu nilainya dijumlahkan dengan paper company dengan skisor company, yaitu 95.000 ditambah 30.000 sama dengan 125.000. Kemudian untuk utang obligasi 250.000 ditambah 100.000 sama dengan 350.000. Kemudian pada modal saham, nilai paper company ditambah skisor company, kemudian dikurangkan dengan eliminasi karena ada jurnal eliminasi pada modal saham, maka ada nilai eliminasi, yaitu 625.000 ditambah 250.000 dikurang 250.000 sama dengan 625.000. Kemudian pada kepentingan non pengendali atas aset bersih skisor, yaitu kalau tidak ada nilai pada paper company, hanya eliminasi, maka nilai konsolidasinya itu tetap 74.000. Kemudian laba ditahan 280.000 ditambah 120.000 dikurang 120.000 sama dengan 280.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas untuk paper company yaitu 1.250.000 dan total aset 1.250.000, maka balance. Kemudian pada skisor company total asetnya itu 500, sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya juga 500, jadi balance juga. Kemudian untuk nilai konsolidasinya, total asetnya itu 1.454.000 dan total liabilitas dan ekuitasnya itu juga 1.454.000, maka nilai konsolidasinya juga balance pada total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian kita lanjut pada soal yang ketiga. Soal ketiga yang diminta itu siapkan neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi 1 Januari 20X8, yaitu bisa dilihat laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 20X8-nya yaitu pada aset, kas, piutang dagang, persediaan, tanah, aset tetap, dan akumulasi penyusutan, nilainya diperoleh dari nilai konsolidasi, yaitu dari sini. Kemudian dijumlahkan dan totalnya itu 1.454.000. Kemudian pada liabilitas dan ekuitas, untuk liabilitas, utang dagang, utang obligasi, nilainya juga diperoleh dari nilai konsolidasi, kemudian dijumlahkan menghasilkan 475.000.
Kemudian pada ekuitas itu modal saham, kepentingan non pengendali atas aset bersistor dan laba ditahan. Nilainya juga dari nilai konsolidasi, kemudian dijumlahkan menghasilkan 979.000. Nilai total liabilitas dan total ekuitas ini dijumlahkan menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.454.000. Maka nilai total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu balance. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.